Nah, yang duduk di pinggir jalan yang masuk ke dalam itu memang jalan dikosongin, bukan untuk didudukin. Ya, silahkan masuk ke dalam dan ada yang kosong tinggalnya. Sepertinya aja penuh jemaah. Seperti, padahal masya Allah bisa lagi ditambah 2000 orang. Semoga selalu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi, untuk putra putri Nabi dan untuk seluruh sahabat. Kenapa suaranya enggak? Ini sudah paling dekat. Jadi nggak kedengeran di sana. Mungkin harus anak telan. Allah, baik, anak akan berusaha untuk mendekat, walaupun anak nggak suka mendekat dari mikir. Tapi karena anak dan antum adalah kita. Kita yang bismillah. Alhamdulillah. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama di pintu surga. Menanti kedatangan Rasulullah SAW untuk membuka. Dan semoga Allah tidak mengharamkan bagi kedua mata ini untuk memandang kepada Roh, kepada Allah, yang setiap hari kita mengatakan Allahu Akbar. Setiap hari kita mengatakan Rabbil Firli Murah. Setiap hari kita mengatakan Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap kita mau tidur kita membaca nama, bangun tidur kita mengucapkan nama. Dan semoga suatu hari kita bisa memandang wajah Allah. Alhamdulillah, Anda bersyukur banget dengan adanya kegiatan seperti ini. Karena di era digital sudah banyak cinta yang pudar, sudah banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Susah sekarang mendapatkan hasil dari buah cinta yang seperti Imam Syafi'i, hasil buah cinta seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, yang menghasilkan ulama-ulama, yang menghasilkan manusia-manusia yang bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Banyak dari hasil cinta yang hanya membuahkan anak-anak, mungkin membuat hati kedua orang tuanya semakin sakit dan terluka. Anak-anak yang kuliah, kita tahu kuliah selama 4 tahun, ya, di perguruan tinggi negeri atau swasta, dia hanya 1 semester mendapatkan siraman rohani untuk mengenal Allah. 7 semester sisanya nggak ada. Seakan-akan agama ini hanya dibutuhkan ketika pernikahan, ketika perceraian, dan ketika pembagian waris. Padahal agama ini Allah turunkan sebagai pedoman hidup setiap muslim. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya. Jadi teman-teman jangan duduk di jalan, anak kita masuk ke dalamnya. Iya, anak lihat masuk langsung duduk. Tolong dikasih jalan jemaah. Soalnya kita kalau ceramah orang yang melewati budak-budak itu tanya, aneh. Biarkan untuk kasih pelajaran untuk saudara-saudara. Salman Al-Farisi, dia ditanya, hal 'allamakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang masalah buang air besar? Nah, kata Salman Al-Farisi, antum tahu ternyata kita punya adab etika masuk kamar mandi. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat,
Tidak boleh pakai tangan kanan, pakai tangan kiri kalau bersihkan. Ada istinjanya bagaimana? Masuknya ada. Antum bisa melihat seorang muslim yang mustaqim kadang-kala masuk ke kamar mandi lalu keluar lagi. Kenapa? Karena salah masukkan kaki. Subhanallah. Ada yang masuk keluar lagi karena belum baca doa. Ketika keluar dari toilet dia langsung mengatakan ghufranak. Dia ingat dengan Rabbnya. Tapi ternyata agama kita hanya ditaruh di pojok. Seakan-akan tidak dibutuhkan untuk membangun masyarakat negeri. Jamaah rahimahullah. Maka penting kiranya mahasiswa-mahasiswa kita ini dari KPI, mereka merasakan ada kehampaan di jiwa mereka. Kuliah bertahun-tahun hanya untuk membangun rumah. Kuliah bertahun-tahun hanya untuk memperbaiki mesin mobil yang rusak. Kuliah bertahun-tahun hanya untuk memiliki program yang kemudian dia tinggal. Kuliah bertahun-tahun hanya untuk dapat duit kemudian mati. Setelah itu dia dilupakan semua. Mungkin namanya digunakan untuk kenang-kenangan, untuk nama sebuah jalan. Jalan fulan. Ada rahimahullah? Ada. Jalan. Sampai doa pun kita berakhir kepada orang-orang yang pernah berjasa. Berarti memang butuh kajian tentang pernikahan ini. 1468 tahun yang lalu. Kalau nggak salah, bukan 08 yang salah, 67. 1467 tahun yang lalu. Terjadi apa? Anda kan kasih hadiah. Walaupun panitia tidak menyiapkan, Anda kasih ke rumah Anda. Kayaknya jangan yang ini, jangan ini Zen. Baik, 1467 tahun yang lalu. Hijrahnya Rasul SAW 1439. Di mana? Lahirnya Rasulullah SAW hitung dari mana? Kalau lahirnya Nabi SAW berarti antum tambah 1439 tambah berapa? Tambah 53 tahun. Karena Nabi berhijrah SAW ketika umurnya 53 tahun. Menikah, Masya Allah. Menikah sama siapa? Nah, subhanallah, terjadi sebuah pernikahan. Sebelum pernikahan itu terjadi, Rasulullah SAW belum diinam. Ketika itu umur beliau 25 tahun. Beliau diupah. Beliau pekerja. Beliau orang yang semangat, bukan orang yang malas. Hidup dalam kemiskinan. Hidup lahir sebagai anak yatim. Tapi beliau memiliki hati yang besar. Beliau diupah oleh Khadijah, oleh seorang wanita kaya raya di kota Mekah yang suka mengirim lelaki-lelaki untuk bawa barang dagangan dia ke Syam. Kemudian balik lagi bawa dagangan dari Syam ke kota Mekah. Dia mendengar kejujuran Muhammad SAW. Lalu ditawari Nabi kita besok, mau gaji bekerja dengan seorang wanita? Iya. Kan mau nggak boleh. Bawa barang dagangannya, dikasih seorang budak pembantunya Khadijah, namanya Maisar. Maisar laki apa perempuan? Perempuan. Laki cuma. Betul. Orang itu mengira Maisar ini perempuan, laki Maisar. Tolha, laki apa perempuan?
Bukan semua yang ada hak itu perempuan. Talha bin Ubaidillah lelaki. Ubaidah. Siapa lagi? Muawiyah. Itu ada takmarnya, bukan berarti dia itu perempuan. Lelaki kiri. Maisarah selama perjalanan menyingkap siapa sebenarnya sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat kejujuran, dia lihat tanda-tanda keagungan, dia melihat keistimewaan pemuda ini. Umurnya 25 tahun, tapi ternyata dia membawa hati dan pengalaman orang-orang yang sudah lama dalam hidup. Pulang dari Syam membawa hasil yang berlipat ganda, tidak seperti biasa. Dan Maisarah bercerita kepada majikannya, ini pemuda spesial banget. Sebenarnya Khadijah udah dengar Rasulullah SAW hidup di kota Makkah Al-Mukarramah, dikenal oleh penduduk Makkah. Tatkala Nabi SAW berdiri di Bukit Sofa memanggil orang-orang Mekah untuk berkumpul, mengatakan ya sabaha, ya sabaha, ya sabaha, kumpul ke orang-orang. Ketika berkumpul Nabi mengatakan, kalau aku kasih tahu kalian bahwasanya ada pasukan dari lereng gunung itu yang akan menyerang kalian, aku untuk musaddiqiyah, apakah kalian akan percaya dengan omonganku? Apa kata penduduk Mekah? Ma jarrabna 'alaika. Kita tidak pernah mendapati berdusta sebelum beliau menjadi nabi. Beliau adalah orang yang jujur terpercaya. Khadijah ketika itu umurnya 40 tahun, janda 2 kali. Banyak lelaki-lelaki yang melamar dia, tapi dia tolak. Dan ini pelajaran para wanita, jangan menerima sembarang lelaki. Kadang-kala sebagian wanita karena sudah tua, sudah sepuh, ya bismillah. Apa aja yang datang, jangan. Antum tetap harus memilih. Ada sebagian wanita yang lebih baik hidup sendirian daripada menikah dengan lelaki seperti itu. Lebih baik dia hidup sendirian, menjaga keimanannya daripada lelaki yang nyambung. Khadijah melihat banyak lelaki yang melamar dia hanya menginginkan hartanya. Tapi tatkala dia melihat sosok pemuda ini yang berumur 25 tahun, dia kirim teman namanya Nusaybah. Nggak mungkin Khadijah menawarkan dirinya sendiri. Dia kirim orang untuk ngobrol, untuk bertanya apakah engkau ingin menikah. Tentu dengan siapa? Dengan seorang wanita terhormat, dengan Khadijah. Nabi tahu dengan Khadijah. Umur tidak masalah. Dan ini bagi pemuda-pemuda, antum jangan takut untuk dapat janda. Kadang-kala sebagai pemuda, Ustaz, anak mau cari yang di bawah umur 30. Antum berapa umurnya? 38. Nabi umurnya 25 tahun, dapat umur 40 tahun. Perbedaan umur tidak masalah dalam kehidupan ini. Tapi yang penting pilihan antum benar. Pilihan antum tepat dan benar. Dan ternyata pilihan Rasulullah SAW tepat dan benar. Khadijah radhiyallahu taala anha mendapatkan kesetiaan dari Rasulullah SAW. Dan cinta Nabi kepada Khadijah itu bukan hanya di masa hidupnya Khadijah. Sampai tatkala Khadijah sudah ditelan bumi, Nabi SAW dari cintanya sama Khadijah, beliau mengatakan, inni ruziqtu hubba.
Aku tuh dikasih rezeki cinta sama Khadijah. Tua bangka. Iya. Aisyah pernah mengatakan itu. Pernah dia cemburu ketika Nabi seringkali menyebutkan kebaikan Khadijah. Kalau potong kambing, arsilu ila sadiqati Khadijah. Kirim ke teman-temannya Khadijah. Suatu hari Khadijah mengatakan, Khadijah lah, ajuz, wanita tua bangka, yang bibirnya kemerah-merahan. Allah sudah kasih ganti untukmu yang lebih baik. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ma'abdalani Allah khairan minha. Demi Allah, Allah tidak memberikan ganti buat apa yang lebih baik dari Khadijah. Kenapa? Ketika orang-orang mendustakanku, dia yang mempercayai. Ketika orang-orang mengusirku, memboikotku, dia yang berkorban dengan segala yang dia miliki untuk. Jadi sini, ketika seorang menikah dan tidak salah pilih, antum akan bahagia. Suatu hari Nabi SAW sedang bersama Jibril. Tahu-tahu datang Khadijah bawa makanan. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, hadihi Khadijah, itu Khadijah datang. Dia bawa makanan untuk minuman. Fa'idha hiya atanka. Kalau dia datang sampai sini, fa'akribha min rabbiha salam. Sampaikan kepada dia kalau Allah kirim salam. Itu bisa layak. Rabbul Alamin kirim salam sama dia. Jibril pun ingin kirim salam sama dia. Wa minni salam, dan dari aku juga kirimkan salam untuk Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Ini kosong. Kemudian kasih kabar gembira buat dia dengan sebuah rumah yang terbuat dari mutiara besar yang logam, yang tidak ada kedustaan, tidak ada kelelahan, cukup kelelahan itu dirasakan di dunia. Rasulullah SAW mengatakan, khairu nisa'iha Maryam binti Imran, wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid. Wanita yang terbaik di masa itu adalah Maryam binti Imran, dan yang terbaik di umat adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan jemaah, untuk apa kita menikah? Untuk mendapatkan kedamaian, untuk memakmurkan bumi, untuk memperbanyak jumlah umat Muhammad SAW. Maka tatkala ada orang menikah tak mau punya anak atau mengatakan 2 anak cukup, jangan. Makmurkan bumi Allah ini. Ustaz, mau ditaruh di mana anaknya? Untuk berangkat ke gunung Pasang, gunung Angkor banyak tanah kosong. Bicara gimana mau diletakkan? Bayi itu lahir bawa rezekinya sendiri. Antum jangan tahu. Bayi itu masih di perut ibunya, rezekinya udah datang. Lalu kenapa antum takut? Maka niatkan dari awal ketika antum menikah. Di sini antum akan mendapatkan hasil dari pernikahan itu sesuai dengan yang Allah inginkan. Nikah untuk menyempurnakan separuh agama. Ustaz, Anda sebenarnya kepingin, tapi makin fulus. Makin fulus, jangan tak. Terus gimana? Ya tahan dulu, jangan nikah. Mau gimana ada perusahaan? Allah Jalla Jalla mengatakan, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi. Di surat An-Nur ayat 33 Allah mengatakan, hendaklah orang-orang yang tidak memiliki modal untuk nikah
Ngapain? Jaga diri. Jaga diri. Sampai kapan? Hatta yughniyahumullah. Sampai Allah mencukupi dia dari karunia. Artinya ketika antum nggak mampu menikah, ya sudah, tahan, puasa, kerja. Mahasiswa, nggak ada masalah mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa hanya untuk menambah waktu pengangguran. Karena banyak terbukti anak-anak kuliah 4 tahun dapat ijazah dipakai kerja, kan dipakai nggak? Tahu? Ngapain? Anak mau jualan online. Terus ngapain untuk kuliah 4 tahun? Iya, biar dapat uang saku setiap bulan. Nah, sebagian. Maka ingat, menikah untuk menyempurnakan keluarga. Apalagi di masa seperti ini. Antum kalau dapat istri wanita yang solehah, perempuan dapat suami yang soleh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syafrihi. Barang siapa yang Allah kasih rizki pasangan hidup yang soleh, istri yang solehah, maka Allah telah membantu dia di separuh agama. Antum sudah terbantu ke separuh agama. Nafsu manusia itu dua, nafsu perut dan nafsu yang di bawah perut. Dengan antum menikah, yang di bawah perut selesai. Dengan catatan antum menjaga pandangan mata antum. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, aneh nggak cukup dengan satu wanita. Antum sudah nikah? Belum. Belum nikah kamu nggak cukup dengan satu wanita. Kenapa? Karena matanya jerawat. Antum tahu yang disebut mata keranjang. Itu orang yang tidak akan pernah merasakan nikmatnya pernikahan. Nggak akan. Karena nikmatnya pernikahan telah hilang dari hidup dia. Dengan dia memandang istri orang, dan memandang anaknya orang. Rasulullah SAW ketika nyuruh menikah, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang mampu menikah, wahai kaum muda. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan membantu antum untuk menundukkan pandangan antum dan menjaga. Menikah untuk membuat kedamaian dan bukan membuat kegaduhan. Camkan bahwa tujuan pernikahan, kata Allah, litaskunu ilaiha. Jemaah, tak perlu berdiri di sana, banyak tempat. Silakan masuk. Kayaknya jalannya ditutup. Iya, jalannya sudah ditutup semuanya. Dosa untuk jalan. Nah, silakan masuk, banyak tempat kosong. Iya, silakan kasih jalan. Di sebelah sini juga kosong, mungkin dikasih jalan yang tembok, mungkin bisa di sebelah kiri anak atau ini banyak tempat kosong. Masuk ke dalam. Mohon dikasih jalan. Iya, mohon dikasih jalan. Nah, kita mau sampai jam berapa menit? Nginep di sini kan? Panitia akan mati. Jangan berhenti di jalan, apa masuk? Jangan berhenti di jalan, bisa. Gak harus di kantor cuma. Nah, silakan. Baik. Allah Jalla mensyariatkan pernikahan untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Cinta Ustaz, aduh gampang Ustaz ini. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sedikit mungkin dibangun di atas cinta bulan pertama. Cinta sayang habis. Dapat 2 bulan cintanya habis. Sayangnya habis. Tinggal apa? Siap. Antum pikir ini yang tua-tua, dipikir istrinya masih cinta sama antum. Kesian sama antum. Si saya, kadang-kadang sebagian perempuan itu ngurusin antum udah capek.
Soalnya perempuan itu ngurusin antum, ngurusin anak antum, kadang-kadang ngurusin bayar listrik, sampai dia ngurusin. Tau kan habis, ini udah bunyi nih. Terus bang, ya belilah. Iya bang. Pokoknya sebagian dari iman seperti itu. Ingat cinta, Allah yang wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Maka terus gimana kalau menikah belum ada cinta? Apakah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah karena hatinya sudah penuh dengan cinta? Apakah Khadijah sudah mencintai Nabi SAW? Ada kecocokan. Mungkin ada benih-benih cinta. Ketika itu mengatakan gabil tuh, ketika itu cinta bersama. Tapi kalau orang pacaran dulu terus ngomong gabil tuh, kira-kira cintanya bersemi nggak? Mau bersemi gimana? Udah mau mati. Dia sudah ogah cintanya ketika masa pacaran ini. Udah duduk di alun-alun ya. Bismillah. Ada anaknya orang belum halal kan? Tapi udah dibawa kemana-mana. Mas, warungnya kok terang mas? Cari yang teman-teman. Antum lihat di tempatnya anak-anak muda. Ada yang terang? Hah? Yang terang itu buat orang yang cintanya udah habis. Udah nggak ada lagi sayang-sayangan. Subhanallah, kadang kala warungnya ada lilin. Aku udah kamu. Kalau udah kawin nggak ada lagi. Udah hilang. Maka ingat, sedikit rumah yang dibangun di atas cinta. Terus dibangun di atas apa rumah tangga? Kata Umar bin Khattab, "Inna aqalla buyut allati tubna 'ala al-hub." Sesungguhnya sedikit rumah tangga itu yang dibangun di atas cinta. Walakinnahum yata'amaluna bil Islam wal ihsan. Tapi muamalah mereka itu karena dia seorang muslim, dia dituntut untuk berbuat baik kepada istrinya. Seorang istri berbuat baik sama suaminya. Dia lihat suaminya udah sakit-sakitan, udah capek istrinya. Kadang-kadang muslim, tapi dia terus jaga, dia terus setia. Bahkan ada wanita-wanita ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak menikah kembali. Banyak yang melamar dia lah. Kenapa? Anak ini tetap bersama suami anak yang surga. Kok bisa dapat seperti ini? Nah, ini makanya diadakan kajian ini. Ini jamaah cuma pembukaan. Kita nggak bahas yang mendalam banget. Ini sudah ada. Dari mana? Muadzin. Sudah ada belum? Belum. Mana yang punya masjid? Mana ada Ustaz Kamal di sini? Hah? Ngapain dong? Saya malah punya aja. Kita dengarkan azan sebentar. Nah, aku di mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang cinta yang indah. Beliau mengatakan lam yura min mutahabbain dzalika. Belum pernah dilihat dua orang yang memadu cinta dan kasih seperti mereka yang menikah. Jadi ketika cara antum menikah sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Rasulullah SAW, antum akan mendapatkan cinta dan kasih sayang. Kalaupun cinta dan kasih sayang tidak didapatkan seorang wanita umpamanya, seorang akhwat, dia menikah dengan seorang lelaki, ternyata suaminya tidak mencintai dia, nggak ada masalah, asalkan suaminya lelaki yang soleh. Hasan al-Basri rahmatullah alaih ketika diajak musyawarah oleh seorang ayah, dia tanya, ini anak-anak ini mau dilamar sama seorang wanita. Kata Hasan al-Basri, la tuzawwij ibnataka illa min taqwa. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Tidak berbicara tentang kekayaan, status sosial. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, ya Allah Ustaz, ini tulang punggung keluarga. Ada perempuan yang mikir ini anak tunggal, tulang punggung keluarga, jadi bingung dia. Itu nggak jadi problematika dalam pernikahan. Hasan Basri mengatakan jangan menikahkan putrimu kecuali dengan seorang yang bertakwa. Kenapa? In ahabbaha akramah wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Kalau lelaki ini sayang sama putrimu, cinta sama putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Tapi kalau ternyata dia tidak suka sama putrimu, dia tidak akan menggolimi putrimu. Kenapa? Dia takut sama Allah. Dia nggak suka, dia tahu ada aturan. Lelaki nggak suka sama istrinya, apa suruh ceraikan istrinya? Nah. Jadi kalau ada antum yang mau nikah, kadang-kala nikah nanti, ya Allah Ustaz, ternyata istri anak nggak seperti yang antum bayangkan, yang anak bayangkan. Antum bayangin kayak apa? Anak bayangin kayak apa dia? Nggak bakalan dapat kayak gitu. Antum bayangin gimana? Seperti antum. Antum baik, berharap wanita yang baik. Tapi kalau antum tidak baik, nggak pantas berharap wanita yang baik. Terus gimana? Anak nggak suka sama istri Anda, padahal baru 6 bulan. Apakah Anda ceraikan? Anak kepingin balikin ke orang tua, Anda cari yang lain. Apakah seperti itu? Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, sabar. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran. Ini ayat ini sering-sering antum baca. Sering-sering antum dengar kan, dia bisa jadi istri anak nggak suka, tapi bisa jadi ada kebaikan di istri anak. Insya Allah ada kebaikan di sana. Dan jamaah berbicara tentang cinta. Cinta itu tidak harus memiliki. Nah, antum tahu sepupu Nabi alaihissalatu wassalam, Ummu Hani bin Abi Thalib.
ayahnya Ali bin Abi Thalib. Dia lamar sama Nabi SAW. Baik, siapa yang melamar? Rasulullah SAW. Dalam kondisi Ummu Hani ini sudah tua dan anaknya banyak, dia janda. Lalu dia menolak lamaran Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ini qad kabur waliyah. Ya Rasulullah SAW, aku udah tua dan anak-anak banyak, aku gak ingin mereka menyakitimu ya Rasulullah SAW. Aku tidak ingin merepotkan. Apakah ada seorang yang lebih dicintai oleh Ummu Hani daripada Nabi SAW? Tidak ada. Dia mengatakan beliau adalah orang yang paling dicintai. Kadang-kadang kecintaan itu membuat antum tidak menikahi karena takut mendolimi dia. Ketika antum merasa kayaknya nggak pantas dapat dia, mudah-mudahan dia dapat lelaki yang lebih baik. Antum doakan. Kira-kira ada nggak pemuda yang begitu? Ustaz, repot gitu. Itu mati-matian kepingin sama dia. Terjadi seperti itu. Dan ingat, daurah ini untuk membuat anak-anak muda yang akan menikah dia berada di jalur yang sesuai dengan syariat. Seperti apa calon istri? Seperti apa calon mertuanya, seperti apa kondisi ekonominya kalau bicara ekonomi, kemudian bagaimana melamar yang sesuai dengan syariat, maharnya kayak apa Ustaz? Apakah mahar itu seperangkat alat sholat? Apakah seperti itu pernikahan? Kadang-kadang orang maharnya seperangkat alat sholat untuk gaya-gayaan supaya nampak ini orang yang agamis. Padahal sholat enggak, cuma kayak Nabi SAW menikah dan menikahkan putri-putrinya semua mahalnya duit, fulus mahal. Menikahkan Fatimah dengan fulus, supaya kita sadar bukan gaya-gayaan. Ada yang mahalnya, mahalnya anak surah Al-Baqarah. Kayaknya panjang. Nah, mahar itu yang ada nilainya. Nanti akan dikaji gimana? Gimana cara melamar kepada orang tuanya? Apakah cukup sang anak datang ke orang tuanya? Antum pelajari bagaimana ketika Abu Thalib melamar Khadijah. Bukan Nabi yang melamar. Karena kalau antum datang melamar langsung kadang-kala kurang etis. Jadi harus bawa keluarga. Jangan sampai antum pulang dari Jember, ini yang kuliah di Jember, sampai kampung sudah 4 tahun bawa 2 anak. Ayah alhamdulillah. Sakit hati ya Allah. Ibu yang besarkan engkau berharap ibu bisa datang melamar istri, ternyata kok kayak gini. Ada pendidikan yang perlu. Itu Abu Thalib ketika melamar Khadijah, beliau datang mengatakan tentang kondisinya. Karena orang yang melamar itu harus buka-bukaan, jangan ada yang ditutupin. Antum kadang-kala melamar pakai mobil Avanza. Datang ibunya lihat, ya Allah punya mobil. Ada yang seperti menampakkan dirinya seakan-akan orang yang punya pekerjaan ini itu. Ketika duduk ada mertuanya, maaf ada telepon sebentar. Padahal sendiri telepon. Supaya kelihatan orang penting dia. Astagfirullah. Abu Thalib ketika melamar mengatakan, in kana fil mali qil. Kalau mungkin Muhammad ini hartanya sedikit, fa innal mala dhillun zail. Harta itu sejatinya adalah bayangan yang akan pergi. Tunjukkan itu kalau antum ada kok punya apa. Dan sampaikan kepada calon mertua, kalau mungkin bapak kepingin anak bisa membelikan mobil, pokok anak sekarang masih ngojek. Sampaikan. Anak sekarang kemana-mana masih ada taksi. Antum kerja apa? Terus terang, anak belum punya pekerjaan tetap. Tapi anak tetap bekerja, apalagi kalau dapat anak bapak.
Jadi ada hal-hal yang perlu dibuat, yang perlu disembunyikan. Antum punya bekas luka di punggung, maaf, ini saya pernah tabrakan. Tunjukkan. Jangan sampai ada penipuan ketika pernikahan. Tahu-tahu menikah sama antum, ya Allah ternyata punggung suami anak, na'udzubillah. Apa dia bekas perampok? Jadi ada hal-hal yang perlu antum buka. Ini perlu dipelajari. Dan antum siap ketika orang melamar harus siap. Siapa? Siap ditolak. Antum pertama datang sudah bismillah, ditolak, sudah nangis. Tapi kalau antum melamar dengan penuh harapan terus ditolak, anak takut. Antum nggak pulang ke rumah. Itu ada di jembatan. Ngapain mas? Enggak, lagi kepikiran. Jangan ketika antum ditolak dan antum sudah istiqomah yakin. Kalau memang Allah memiliki sesuatu yang terbaik, ini bukan yang terbaik pun. Selesai urusannya. Ini yang perlu dipersiapkan. Iman. Orang menikah imannya dikuat. Ada orang yang masya Allah melamar pertama ditolak, melamar kedua ditolak, ketiga dia ditolak. Kenapa? Nggak cocok kalau saya. Antum merasakan gimana perasaan dia ditolak? Antum juga merasakan gimana perasaan antum ditolak. Jadi sama-sama. Itu perlu dipelajari. Akad nikah, kebanyakan orang itu yang dipikirin apa? Paling pertama. Apa sih? Jamunya apa? Cuma kalau jamunya. Ada hal-hal yang nggak perlu dipelajari. Kadang-kadang langsung goblin cari. Tinggal seminggu. Tiap hari telur banyak. Ada hal-hal yang antum nggak perlu pelajari, itu nanti natural. Natural. Tak bisa sendiri, insya Allah. Kemudian setelah menikah, apa yang perlu ditinggal? Gimana antum sama mertua? Gimana antum sama istri antum? Antum ada di tengah. Gimana kalau orang tua ribut sama istri? Siapa yang antum harus diamkan? Yang antum harus salahkan istri antum. Istri Ustaz, iya. Istri yang disalahkan. Kenapa? Nanti di kamar aku kasihan dia. Sabar lah. Ada ilmu-ilmu yang perlu dipelajari jamaah itu. Kalau kita tidak belajar, kita hanya mikir nikah itu enaknya saja. Dulu teman-teman di Madinah pulang liburan nikah. Ternyata Anda baru tahu menikah itu cuma 5% enak. Sisanya enak kena. Antum belum tahu dengan masalah rumah tangga. Antum hanya berpikir malam pertama, malam kedua, bulan madu. Sejatinya kehidupan yang sebenarnya nanti sampai kematian. Bisakah antum mempertahankan pernikahan antum sampai kelak? Tatkala antum mengangkatkan istri antum ke kuburan, antum doakan dia. Bisakah cinta antum sampai melewati sirat? Kita tahu semua cinta pada hari kiamat akan pudar. Bahkan mereka akan saling bermusuhan. Bapak sama anak, anak sama bapak, suami sama istri, istri sama suaminya. Orang-orang yang saling mencintai, Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling mengasihi pada hari itu akan saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang membangun cintanya di atas takwa. Perjalanan nikahnya penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Suami masuk surga, dia minta, ya Allah, kemana istriku ya Allah? Yang selama ini membangunkan aku ketika sholat subuh. Mungkin istrinya berada di neraka, tapi dia tetap ingat ya Allah. Ada syafaat dari orang-orang yang sering mencintai ketika cintanya dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Orang-orang yang berpisah, ingat ketika kalau ada keributan di rumah tangga, ketahuilah itu gara-gara dosa yang dilakukan. Untuk cepat kembali sama Allah. Jangan ada masalah, yuk ke psikiater. Psikiater.
Bisa gila. Kenapa? Bukan gila karena digilakan sama psikiater. Ada satu teman ngomong anak psikiater, ngitungnya pakai jam, menit. Ini aduh 30 menit sudah. Ngobrolnya berapa bayarnya? Antum coba mengadu sama Allah Jalla Jalla. Ada masalah di rumah sama istrinya, kemana larinya? Dari masjid. Sampai masjid dikunci sudah. Berangkat ke rumah takmir yang masjid. Aku Pak, saya mau di sini Pak. Kenapa masjid dikunci sama Pak? Jadi ada hal-hal yang perlu dipelajari bersama. Maka harapan anak untuk terus mengikuti kajian yang diadakan ini, yang belum menikah segera menikah dengan ilmu yang didapat, yang sudah menikah dirawat, dijaga rumah tangganya, bukan berpikir bisa nikah lagi. Untuk jaga rumah tangga antum ketika memang ada sesuatu yang membolehkan antum untuk nikah lagi, antum sudah siap dengan konsekuensi semuanya. Jadi yang jelas ilmu itu penting jemaah, tapi ilmu tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Dengerin Ustaz kajian terus, tapi nggak diamalkan. Nabi SAW tiap hari minta ilmu Pak, tapi bukan sembarang ilmu. Beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat buat aku dan keluargaku nanti kemana membesarkan anak-anak yang punya ilmu. Dan beliau berlindung mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, untuk mudah-mudahan kita bisa sampaikan kesempatan kalian sebagai mukadimah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Dr. Syafiq telah menyampaikan satu kajian kesempatan malam hari ini, yakni tema kita Aku, Kamu Adalah Kita. Baik, kita ke sesi tanya jawab, dan saya sudah memegang beberapa pertanyaan dari ikhwan. Ini ditulis, terima kasih sekali sudah memberikan pertanyaan. Dan dari akhwat juga saya sudah mendapatkan bukan banyak tapi sangat banyak sekali ya, Masya Allah. Dan ini dapat kabar juga Ustaz parkirannya meluber sampai luar Ustaz. Masya Allah. Mungkin Al-Isyad mau bangun level 5 atau 6 tapi jangan lupa kenapa Pulusnya kayak gimana? karena itu takbir mengingatkan ya, samping kanan dan kiri ini ada kotak abang. Silakan yang ingin memuliakan masjid, monggo berbagi. Baik Ustaz, ada pertanyaan? Kita baca. Ustaz Syafiq, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita mengharapkan akhwat yang sudah dihibah ikhwan lainnya? Ana mau menghibah tapi kalah start. Jemaah, gimana sikap kita tatkala memang ya ada akhwat yang jadi rebutan? Ternyata yang kalah start itu 5 orang, bukan cuma antum yang bertanya. Jadi ada banyak yang merasa kalah start. Itu biasanya untuk perempuan-perempuan yang apa sih? Yang solehah, apa yang cantik? Ternyata yang cantik. Kalau yang solehah kadang kala kurang tertarik, kecuali cantik dan solehah. Tapi kalau kayak antum melamar yang cantik solehah, antum kayaknya nggak diterima, cari yang lainnya. Sudah berselis lebih jauh. Jadi gimana sekarang posisi kita, sikap kita dengan akhwat yang sudah dihibah? Nggak boleh tuh menghibah. Terus mengharap Ustaz mudah-mudahan khidmahnya batal. Gimana Ustaz? Jangan. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sejatinya dia dengan lelaki yang menghibah itu akhlak, dia satu sebenarnya. Maka antum seharusnya berharap mudah-mudahan.
Kalau itu memang baik buat akhwat tersebut, kalau itu baik buat lelaki tersebut, mudah-mudahan aja. Kalau memang nggak baik, ya mungkin siapa tahu rezeki lain. Mungkin minta semua Allah, tapi jangan berharap banyak. Kecuali memang calonnya itu nggak benar. Antum tahu perempuan ini kayaknya tertipu. Kalau dia kenal sama antum, kayaknya mau sama antum. Umpamanya seperti itu. Cuma dia tertipu dengan penampilan lelaki. Maka antum doa minta oleh Allah berikan yang terbaik buat wanita tersebut. Dan bisa jadi perempuan itu memang cari lelaki yang kayak tadi, bukan yang kayak antum. Baik, syukur Ustaz. Kita menuju ke salah seorang akhwat yang kita nggak diprotes ya, karena pertanyaannya sangat banyak sekali. Juga ada masukan untuk panitia, audio di lantai 1 ini kurang keras, jadi akhwat tidak menangkap begitu jelas suara dari Ustaz Syafiq. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika calon suami yang sudah mau serius mengajak nikah saya mempunyai banyak tanggungan, hutang, dan cicilan? Sedangkan untuk menghidupi dirinya sendiri terkadang kesulitan, Ustaz. Nah, Terima kasih. Istiqoroh. Kita perlu istiqoroh. Jadi begini, kalau lelaki itu menanggung utang dan dia menghidupi diri sendiri tidak mampu, terus bagaimana dia melamar Anda? Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ada 2 calon yang melamar ini perempuan, Nabi mengatakan kepada perempuan ini, kalau engkau sudah selesai idahmu, kau datang sana. Perempuan, ya Rasulullah, ada 2 orang yang melamar Anda. Satu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu namanya Abu Jahal. Apa kata Nabi SAW? Menjelaskan kondisi 2 calon ini. Amma Muawiyah fasahlukun lama adalah Muawiyah ini miskin, gak punya harta. Artinya nggak bisa menghidupimu nanti. Engkau kerepotan sendiri. Tapi dikasih tahu kondisinya seperti itu. Wa amma Abu Jahal itu orang fala yadau asahu an atiqi. Dia nggak pernah meletakkan tongkat dari pundak. Katakan dia itu orang suka perjalanan atau orang yang suka mengukur. Fakih Usam, akhirnya dia disuruh nikah sama Usam bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau dikatakan tadi gimana pasangan hidupnya seperti ini, ya sampai untuk istiqarah, kondisinya untuk sudah siap enggak mendapatkan yang seperti itu. Terus dia punya tanggungan utang kredit, kok bisa seperti itu? Jangan-jangan dia tipe lelaki yang tak soleh. Karena lelaki yang soleh salah satu kriterianya itu nggak suka berhutang. Nabi SAW berlindung dari hutang. Beliau itu berdoa takut dari hutang. Ini orang suka berhutang. Terus anak kalau berhutang itu semangatkan dia, tapi nggak pernah bisa bayar. Hutang baru. Semangat kerja, tapi nggak pernah bisa bayar. Maka rasa perlu dipertimbangkan kembali dan istiqarah. Apalagi kalau hutangnya hutang riba. Jangan-jangan dia menikah sama anti supaya anti bayarin hutang. Baik, syukur Ustaz. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari salah seorang ikhwan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan memudahkan segala urusan Ustaz. Amin. Ustaz, sebelum mengenal sunnah, kami tidak begitu memperhatikan pergaulan dengan teman wanita. Rasanya biasa saja. Setelah mengenal sunnah, kami baru merasa dan mulai memperhatikan cara berteman dengan wanita, dengan memperhatikan adab-adab berteman dengan mereka. Nah, Ustaz, pertanyaan saya, sejauh apakah kita boleh berteman dengan wanita? Karena kita memiliki teman wanita di sekitar lingkungan dan juga kampus kita. Dan yang kedua, bagaimana pula adab kita berteman dengan teman-teman wanita di dunia maya? Mohon nasihatnya Ustaz Syafaq. Ini pengajian sendiri. Ada berteman dengan wanita itu tinggal dia khusus. Baik, secara ringkas ada adab-adab yang harus dijaga.
Berteman dengan wanita, kenapa antum berteman dengan wanita? Jadi yang pertama, motivasinya apa sih? Enggak, memang tetangga, memang teman di tempat kerja, atau teman di kampus, umpamanya seperti itu. Ya udah, berarti kan memang bukan antum mau cari teman wanita, tapi memang dia ada di sana, sehingga kita nggak mau kenal dia umpamanya. Yang kedua, ada kedua yang perlu kita lihat adalah masalah menundukkan pandangan, karena ya pergaulan bebas di negeri kita yang kita lihat itu sudah kebablasan. Bersama dengan teman perempuannya dengan dalih anak nggak ada perasaan apa-apa. Apakah Nabi SAW menyalahi wanita-wanita para sahabat? Tentang maka jaga, mata dijaga, tangan dijaga, nggak boleh berkhalwat dengan wanita, berbicara seperlunya, dan kalau dapat tempat teman-teman wanita yang menggoda tinggalkan, dan cari teman-teman yang soleh kalau memang harus berteman dengan mereka. Karena ya kita tahu wanita ini diciptakan sebagai ujian buat lelaki dan lelaki ujian buat wanita, dan tidak ada fitnah yang lebih besar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW buat kita kaum lelaki lebih daripada wanita. Masya Allah, ada satu teman di Bandung, di ITB, dia bisa jaga diri, dia kerja kelompok, dia nggak mau sama perempuan, akhirnya perempuan juga nggak mau sama dia. Ada masalah kerjaan jaga, ada yang menghormati kalian, anak takut dia tuh cinta sama kalian. Jadi ada masalah. Kadang-kadang ada lelaki-laki yang memang milih kelompok yang ada anak mau sama bulan. Saya cuma muda karena ada hal-hal yang mungkin aku tidak mampu untuk menghadapi. Akhirnya jadi zina mata, jadi zina tangan, jadi kepikiran sama itu perempuan. Di dunia maya sama juga sebenarnya. Karena kadang-kadang dunia maya ini batasannya lebih nggak nyata. Antum bisa ngobrol dengan perempuan di kamar, ngobrol ngalor gitu, ya ini itu, terus lagi ngapain sekarang? Lagi tiduran, gitu. Masya Allah. Bantalnya warnanya. Jadi ada ini. Karena apa? Karena nggak ada orang di situ. Kalau antum di luar, kadang-kadang ada orang melihat dengan jaga diri. Tapi ketika di kamar antum ngomong berdua sama dia, chatting sama dia berduaan, bahaya. Ketika nggak ada perlunya sama sekali. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz. Kalau tadi ke teman-teman yang akan menikah, ini ada satu pertanyaan dari yang sudah menikah, teman-teman ya. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini saya dan suami tinggal berbeda kota. Saya tidak mau tinggal ikut suami karena suami tinggal bersama dengan orang tua dan juga ketiga keluarga kakaknya. Suami juga tidak mau kontrak rumah dan suami juga tidak mau sholat, Ustaz. Tidak mau meninggalkan riba karena suami bekerja di bank dan setiap kali saya mengingatkan selalu marah. Bukankah surga atau neraka istri ada pada suami? Haruskah saya ikut suami dengan meninggalkan pekerjaan saya sebagai tenaga medis, tetapi hidup dengan banyak keluarga di satu rumah dan makan harta riba? Ataukah saya tetap tinggal di sini dan bekerja sebagai tenaga medis? Apakah saya berdosa Ustaz jika tidak mengikuti suami? Masya Allah. Masya Allah. Yang tadi disebutkan itu jadi masalah karena perempuannya alhamdulillah udah ngaji. Jadi dia sudah tahu dengan hal yang haram. Tapi dulu dia tidak kepikiran ketika dilamar sama suaminya kalau suaminya nggak sholat. Karena banyak orang nggak peduli dalam masalah ibadah. Yang penting kadang-kadang orang tua juga seperti menikahkan putrinya dilihat calonnya ini semangat kerja, ya, punya penghasilan, ya udah dinikah. Kadang-kadang ibadah itu benar-benar nggak jadi pertimbangan. Nah jadinya seperti ini. Sekarang apa solusi? Kalau masalah anti tinggal lain kota sama suami, apabila dengan keridhaan suami tidak ada masalah. Bukan bentuk kemaksiatan, karena suami meridhoi. Tapi sekarang masalahnya, apakah anti akan bertahan dengan suami yang tidak sholat?
dengan suami yang makari. Ketika anti bisa memberikan nasihat, bisa memberikan arah, bisa memohon kepada suami, mereka oke lah anti ikut ke tempat dia, tapi dengan catatan di rumah, kontrak rumah, dekat sama orang tua, sehingga bisa lebih konsen memperbaiki suami. Soalnya kadang-kala kalau kumpul sama keluarga besar, si istri mau mengajak suaminya kepada kebaikan nggak bisa, karena pengaruh keluarga besarnya memang bukan orang baik. Mereka malah mendukung, umpamanya suaminya nggak sholat, orang tua nggak pernah negur, bahkan keluarga juga pada nggak sholat. Jadi anda rasa nanti perlu pertimbangan yang lebih matang lagi. Kalau ternyata memang anti tidak bisa memperbaiki suami anti, dan suami anti sudah berusaha untuk diluruskan tidak mau lurus, ada pilihan adalah gugat cerai. Itu pilihan. Kalau tidak, anti tidak melaksanakan kewajiban anti sebagai seorang istri. Anti tidak melakukan. Melayani suami enggak, suami di mana, istri di mana. Akhirnya ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan sehingga perempuan itu berdosa juga. Maka kalau memang sudah tidak mampu duduk bersama, ngomong sama suaminya, kalau memang seperti ini mungkin mas lebih baik kita bisa. Jadi anda tidak berbuat dosa, sebenarnya mas juga tidak mendolimi anak. Gimana misalnya sudah punya anak? Ada hal seperti itu. Apabila perceraian itu sesuai dengan tuntunan Allah, untuk baca surat Al-Qalaq, bagaimana perceraian yang syar'i, insya Allah dampak negatif dari perceraian itu akan berkurang. Bahkan bisa jadi perceraian itu berdampak positif. Ada seorang ibu yang punya anak 5, umpamanya suaminya nggak sholat, suaminya minum macam-macam. Si ibu nggak mau minta cerai. Karena apa? Karena ya takut jadi omongan orang. Apakah anti siap anak anti mencontoh bapaknya? Dia melihat bapaknya nggak sholat, anti subhanallah. Ada seorang ibu yang cerita sama Ustaz, anak ini yang ngantar anak-anak ke masjid, anak perempuan. Masjidnya jauh. Anak yang ngantar anak-anak ke masjid untuk sholat. Bapaknya. Apakah akan dipertahankan dengan rumah seperti itu? Kalau nanti bisa memberikan nasihat, artinya perlu ada usaha. Mudah-mudahan bisa berubah. Sambil berdoa, disodakoi, dipuasai, izin suami mas saya mau puasa Senin Kamis. Kenapa? Dia buat emasnya. Karena mau doa sama Allah, karena doanya orang yang puasa itu dikabulkan. Berusaha tunjukkan kepada suaminya kalau memang itu kan. Kalau nggak bisa mau perbaiki sendiri, mungkin butuh orang ketiga. Jadi berusaha rumah tangga ini dibina untuk mendapatkan surga. Tapi kalau surga tidak didapat, mudah-mudahan kita bersurga Allah kelak di sana. Walaupun harus berpisah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan jodoh itu akan bertemu dengan yang sekufu Ustaz? Syukur. Jadi kalau jodoh bertemu dengan yang sekufu, artinya kita disuruh mencari yang kufu. Kufu itu setara, sepadan. Dalam masalah apa sepadannya? Terjadi khilaf di antara orang. Tapi mereka sepakat kesetaraan itu dalam agama. Itu yang disepakati. Masalah kesetaraan di nasab, masalah kesetaraan di status sosial, kesetaraan di kekayaan, itu jadi perdebatan yang berapa lama. Tapi yang terpenting Nabi berpesan Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang agamanya baik. Yang lainnya itu nomor sekian. Tapi kebalikannya ternyata orang menjadikan agama yang nomor sekian. Dia berbicara kufu itu nasab. Mungkin orang Arab, anak tidak mau menikahkan anak-anak kecuali sama orang Arab. Fatwa, ada masalah. Tapi tetap yang dipertimbangkan adalah agamanya. Orang Jawa, anak nggak mau dapat orang Bugis. Anak mau anak-anak nikah sama orang Jawa supaya nggak dibawa ke Makassar, kayak seperti itu. Itu haknya. Tapi ingat, kalau yang melamar itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang akhlaknya mulia, nikah. Dan bisa jadi dia lebih baik daripada yang sama sukunya. Karena masih ingat ada seorang ibu yang dia ngomong sama anak. Dia cerita sama anak, dulu ngomong sama anak Ustaz,
Nah, mudah-mudahan ibu ini gak kepingin punya menantu orang Padang dan orang Sunda. Yang kepingin, ya wajar orang gak kepingin seperti itu. Tapi kenapa nggak kepingin? Bisa jadi karena antum menuduh orang dari suku itu gak benar semua. Dan ini kesalahan. Akhirnya dia dapat menantu campuran Padang Sunda. Nah, dan pernikahan anaknya gak lama cair. Subhanallah. Maka dia ada dengan lisan kita yang ngomong. Jadi bicara kufu yang paling utama adalah masalah agama. Ada pun yang lainnya, seperti katakan orang akan bertemu dengan sepupu. Belum tentu dia disuruh cari, disuruh milih, kita ini disuruh milih. Kadang-kadang orang miskin nikah sama orang kaya, nggak kufu dari sisi hati. Antum repot ya. Maka sebenarnya Muhammad mengatakan, "Waman yahtu bil hasna, falyasbir ala balai." Barang siapa yang melamar wanita yang cantik, maka dia harus sabar dengan mahar yang mahal. Antum kalau dapat perempuan anak desa ya, yang biasa-biasa hidupnya, insya Allah beli bedaknya 10.000 cukup. Tapi antum lamar anaknya orang kota, kaya raya, cantik, gaji antum buat beli bedaknya. Oh, mereka orang-orang yang suka perawatan lagi tiap pekan, perawatan suami itu ya Allah, perawatan lagi habis. Nah, jadi kalau bicara buku antum tahu diri lah. Enggak lah, anaknya kerepotan loh kalau nikah dengan orang yang kaya raya. Tapi kalau orang yang solehah selesai. Kalau yang kufunya itu antum lihat masalah agamanya, orang mau kaya bagaimanapun, perempuan kaya raya, antum orangnya biasa-biasa aja, ketika dia solehah, antum akan dapetin dia seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Dia akan menjadikan antum pemimpin. Tapi yang terjadi kebalikannya, sebagian perempuan kalau gajinya lebih banyak daripada suaminya gila. Itu kan. Kadang-kala suaminya berhenti kerja, kemudian di PHK umpamanya, dia cari kerja ini itu, mulai sang istri berani nyuruh suami. Mas, iya, tolong belikan gado-gado. Masya Allah. Suaminya sudah mulai soleh, karena merasa dia punya duit. Antum mau dapat istri ini. Tapi kalau dia soleh, ingat, pokoknya intinya soleh. Kalau soleha dia akan jadikan antum, masya Allah. Ini yang anak ingat ya. Sampaikan beberapa kali, perempuan Jepang itu mereka punya tradisi, mereka nggak beragama, tapi mereka punya tradisi. Itu suami kalau berangkat kerja, masya Allah, itu diantar sampai ke pagar, dilihat sampai suaminya menghilang, baru si istri masuk ke rumah. Sekarang banyak perempuan, suaminya mau berangkat, Mas, udah, iya, dan kalau pulang ini tradisi yang baik kita ambil. Yang Islam mengajarkan kita untuk para wanita untuk memberikan pelayanan yang sempurna kepada suami. Itu kalau pulang kerja, masya Allah, itu kemudian bisa jadi kita dibukain jaket kita, Ustaz, dibukain terus kaki kita, Ustaz, kaki kita dicuci sama air hangat, Ustaz, masya Allah. Kita perlu jaga yang kayak gitu. Nah, makanya kalau bicara kufu tetap agama yang menjadi ukuran apa yang menjadi standar utamanya. Yang lainnya nyusul. Ada apa? Baik Ustaz, dan juga jamaah sekalian, kita ke pertanyaan terakhir. Afwan, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu yang diberikan panitia. Jadi ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana mau bertanya, ta'aruf yang syar'i itu seperti apa? Ini ada teman Ikhwan yang suka ngechat Ana, kayaknya mau PDKT entah gimana. Seringlah begitu Ustaz, nanya-nanya yang nyerempet, udah datang, apa sikapmu jika menghadapi mendidik anak dan sebagainya? Ustaz, apakah cara begini diperbolehkan Ikhwan ngechat akhwat? Sehingga Ana ingatkan dilarang ngechat. Mohon penjelasannya Ustaz agar Ana nggak keliru mau menjawabnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Subhanallah. Jadi kalau bicara ta'aruf yang syar'i nanti akan dibahas insyaallah secara
secara panjang dalam pertemuan selanjutnya. Tapi jelas boleh seorang lelaki itu ngobrol sama perempuan yang tidak dia paham, boleh. Apabila wanita itu janda mati, maka kita tidak boleh ngomong jelas-jelas melamar dia selama masa iddah. Ngobrol sama dia itu diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan la junaha alaikum fima a'udzu bihi min khidmatin nisa. Apa kalian ngomong sama perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melamar dia, tapi tidak terus terang. Sekedar omongan tadi nyerempet, nggak apa? Ngomong langsung sama perempuan itu nggak apa? Dan mengatakan kalau masa iddahnya udah selesai mungkin nanti bisa telepon anak. Itu atau ngomong sama perempuan itu, perempuan kayak Andri banyak yang nunggu. Itu sebenarnya dia mau melamar, tapi karena dalam masa iddah nggak boleh dia melamar terus terang. Nunggu masa iddah selesai. Berarti kalau tidak dalam masa iddah, kalau dia seorang gadis boleh ngomong, aku nanti sudah ada yang punya aku. Jadi kalau dia kata enggak, belum ada yang punya. Kalau boleh anak mau masuk. Masuk mana? Ya artinya ngobrol itu dalam Islam ini bukan apa ya, bukan yang kaku banget, itu enggak ya. Agama Islam ini agama yang realistis dan lentur, yang sesuai dengan fitrah manusia. Anda kalau memang suka sama dia, ngobrol langsung. Dan pernah Ibu Mughirah bin Syu'bah melamar seorang wanita, ternyata perempuan ini dilamar sama pemuda lain. Ada pemuda yang melamar dia. Akhirnya wanita ini ngomong, aku kepingin kalian berdua dan dia kepingin ngobrol sama dua calonnya ini, dia mau pilih salah satunya. Itu nggak ada masalah. Jadi kalau selama dalam batasan-batasan yang tadi sekedar ingin tahu dia kayaknya mau PDKT, bukan PDKT, seharusnya nggak boleh seperti itu. Yang diperbolehkan hanya ingin tahu kira-kira anti kosong dan belum ada yang minta. Kalau lelaki ingin tahu seorang wanita tidak dengan cara lisan itu pandai berdusta. Nah, kalau ingin tahu hakikat seorang wanita, hakikat seorang laki-laki, antum lebih baik cari tahu dari orang lain, bukan dari diri dia sendiri. Tapi ketika ada sesuatu yang harus ditanyakan sendiri, nggak ada masalah. Nabi SAW melamar Ummu Hani, dilamar langsung, mana bisa sama. Artinya mau nggak gitu? Kalau mau berarti kan kita langsung ke walinya. Oh berarti siap ya, kita berangkat ke wali. Mungkin seperti itu, tapi nanti mungkin ada pembahasan kan, tentang bagaimana ta'aruf syar'i itu akan dibahas. Sekali lagi ini hanya pembukaan jemaah, harapan anak akan muncul rumah tangga yang melahirkan seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Imam Syafi'i, seperti sahabat-sahabat Nabi, sehingga kita memiliki negeri yang nantinya balidatun thayyibatun warakun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan Allah berkenan itu dari diri dan pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.